Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan penafsiran ya fa'ahyakum, di mana di situ disebutkan oleh para ulama tasawuf, ahli ulama tafsir, bahwa fa'ahyakum di sini yang dimaksud adalah hayatul qalbi. Ya. Allah menghidupkan hati kita. Jadi proses perjalanan rohani kita menuju Allah, kita butuh hati ini hidup. Jadi hati ini harus terus hidup. Dan penjelasan ini kita sudah sampaikan secara lengkap pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita pindah pada proses selanjutnya, yaitu summa yumitukum. Ternyata belumlah cukup bagi kita sebagai orang yang beriman dengan hati yang hidup, belum cukup. Betul, alhamdulillah, dengan hati yang hidup kita sudah mulai banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu efek dari hidupnya hati kita. Namun kata ulama, untuk menuju Allah dalam perjalanan rohani kita, yaitu belum cukup hanya dengan hidupnya hati. Tetapi ada satu hal yang perlu dilakukan, yaitu summa yumitu. Kemudian dimatikan. Pertanyaannya, apa yang harus kita matikan? Jadi ini untuk melengkapi perjalanan kita ini agar bisa dengan mudah kita menuju Allah. Menurut para ulama sufi, bahwa yang dimaksud di sini untuk menyempurnakan perjalanan kita menuju Allah setelah hati kita hidup, maka yang perlu dilakukan dalam diri kita ini yumitukum, yaitu harus mematikan nafsu. Jadi an-nafs memang dalam makna nafsu itu, kalau dalam Al-Quran sering diartikan jiwa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa itu biasanya dimaknai itu makna umumnya. Namun dalam perspektif tasawuf, dalam ilmu tasawuf itu, nafs itu bukan hanya sebatas makna jiwa, tetapi nafsu ini lebih fokus, dikatakan oleh para ulama sufi bahwa nafs ini adalah pusat kesadaran aku. Jadi ini ada istilah ini. Jadi nafsu itu adalah pusat kesadaran aku. Jadi ada keakuan. Jadi aku, misalnya aku ingin berkuasa, aku ingin dipuji, dan seterusnya. Oleh karena itu secara singkat dikatakan oleh para ulama bahwa nafsu itu adalah yang ingin dianggap. Jadi kalau ada di antara kita ini selalu mau dianggap, berarti selalu mau dianggap itu nafsu. Yang kedua, nafsu itu adalah yang ingin selalu menang. Yang ketiga, nafsu itu adalah yang ingin dipuji.
Jadi selalu ingin dipuji, itu nafsu. Itu namanya nafsu. Nafsu juga adalah yang takut kehilangan. Ya, takut kehilangan itu nafsu. Nafsu juga adalah yang tidak mau direndahkan. Nah, inilah semuanya nafsu. Jadi ketika ada orang yang selalu ingin dihargai, selalu ingin dipuji, selalu ingin dianggap, selalu ingin tidak mau direndahkan, marah kalau direndahkan, itu nafsu. Nah, kata para ulama sufi, sepanjang ada ini dalam hati, sepanjang ini ada dalam diri kita, jadi sepanjang ini ada dalam diri kita, maka inilah yang menghambat kita bisa cepat menuju Allah. Sekalipun hati kita hidup. Makanya kata ulama ya, bahwa nafs ini itu sangat berbahaya. Jadi nafs yang ada dalam diri kita ini sangat berbahaya. Ya, kenapa? Karena nafs ini bisa beribadah. Jadi bukan berarti ketika nafs yang ada pada dirinya ini masih hidup, ini kan prosesnya ini kita harus matikan. Tapi ketika nafs ini masih hidup, ya maka kita ini masih bisa ibadah. Masih bisa ibadah, masih bisa beramal. Ya kalau ya masih bisa berdakwah, masih bisa bersedekah. Ya, masih bisa menangis, misalnya zikir. Masih bisa menangis. Ini kan ceritanya hatinya sudah hidup. Kalau hati sudah hidup kan dia sudah bisa beribadah, sudah melakukan amal. Tapi kata ulama, ya, kenapa disebut itu berbahaya? Ya, karena semua yang dilakukan, dia ibadah, dia salat, dia puasa, dia ikut taklim, dia naik haji, pokoknya dia melakukan amal-amal soleh, tetapi karena nafsunya masih hidup, semua itu dilakukan atas dasar demi aku. Jadi itu ciri khasnya nafsu. Selalu demi aku. Ya. Nah, oleh karena itu para ulama menyebutkan ketika pada diri seseorang nafsunya masih hidup, ada tanda-tandanya. Nah, di sinilah perlu kita deteksi. Kita perlu mendeteksi kita punya diri ini, ya, apakah nafs kita ini ya hidup? Apa tanda-tandanya? Yang pertama, mudah tersinggung. Ya, ini. Jadi mudah tersinggung. Jadi kalau kita mudah tersinggung itu tandanya bahwa nafsu kita masih hidup. Dan sulit menerima kritik. Ya, jadi mudah tersinggung dan sulit menerima kritik. Ada nggak orang begini? Ya banyak. Ya. Ya, jadi itu tanda pertama. Itu tanda pertama. Jadi seseorang yang masih hidup nafsunya dalam dirinya itu
yang paling nampak itu mudah tersinggung dan sulit menerima kritik. Ya. Jadi memang nafsu itu pada dasarnya ya ingin dipuji. Ya, bukan dikritik. Ya, jadi kalau ada orang senang dipuji, oh itu jelas sekali nafsunya ini. Jadi senang dipuji, ketika dikritik sedikit tersinggung, marah. Ya, na'udzubillah. Ya, jadi ini tugas kita kalau ada seperti itu. Ya, kalau perjalanan rohani kita ini bisa mulus menuju Allah, ya maka kita harus matikan nafsu kita. Nah, sebentar kita akan jelaskan bagaimana caranya. Ya. Jadi orang yang nafsunya mati, ya justru ketika misalnya ketika dikritik justru berterima kasih. Itulah bedanya. Jadi untuk membedakan nafsu seseorang itu hidup atau mati, lihat itu saja tanda yang zahirnya ini. Jadi ketika dikritik marah, berarti nafsunya masih hidup. Tapi ketika dikritik justru dia mengucapkan terima kasih. Justru terima kasih karena mungkin di situ ada kekurangan sehingga dikritik. Justru berterima kasih. Memang kan harusnya begitu, Pak. Orang mengkritik itu karena ada yang kurang. Ya. Misalnya ya dalam ruang lingkup masjid misalnya kan. Ya, ada sesuatu yang kurang, pasti ada yang kritik itu, ada yang bicara-bicara tidak enak di luar dikritik. Karena ada sesuatu yang kurang. Makanya dikritik. Jadi orang yang hatinya orang yang nafsunya sudah mati, justru dia berterima kasih. Jadi itu tanda pertama, mudah tersinggung dan sulit menerima, tidak mau dikritik. Kemudian tanda kedua, nafsunya seseorang itu masih hidup, yaitu ibadah yang ia lakukan membuat merasa lebih suci dari orang lain. Ya, jadi ketika dia ibadah, dia membuatnya merasa lebih suci dari orang lain. Oh, ini tanda bahwa nafsunya masih hidup. Ya, makanya tadi dikatakan oleh para ulama ketika bahwa nafs ini sangat berbahaya karena dia beribadah. Ya, ia rajin salat, ia rajin puasa, rajin zikir, rajin ikut kajian. Ya, tapi di dalam dirinya tumbuh apa yang tumbuh? Aku lebih baik dari mereka. Ya, jadi hilangkan Pak itu. Ya, sekalipun kita ini ya alhamdulillah ya selalu ikut ta'lim, selalu belajar agama, tapi sedikit pun jangan sampai muncul di hati kita, sekarang saya sudah lebih baik dari mereka itu ya. Karena itu tanda bahwa nafs kita ini masih hidup di dalam. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tandanya bahwa nafs kita itu masih hidup. Ya. Ia istilahnya sangat lapar pada pengakuan manusia. Ya. Jadi istilah bahasa ulama begitu, ia sangat lapar dengan pengakuan manusia.
Ya, misalnya marah atau gelisah kalau tidak dipuji. Ya, kalau tidak diperhatikan, jadi ada rasa marah, ada rasa kecewa kalau misalnya tidak diakui. Itu semuanya. Jadi orang yang nafsunya masih hidup, dia selalu mau diakui. Ya, dia selalu mau dipuji, disanjung. Ya. Jadi ini yang perlu kita benahi, kalau ada dalam diri kita itu yang perlu kita benahi. Jangan sampai ada di antara kita seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, sulit ikhlas saat dirugikan. Jadi ketika dalam kondisi dia rugi, sulit ikhlas. Ya. Sekalipun mungkin dalam ucapannya dia bilang ikhlas. Ini yang orang yang nafsunya masih hidup. Sekalipun di mulutnya dia katakan saya ikhlas, tapi hatinya ya tidak menerima. Ya, hatinya panas, hatinya ingin membalas. Ya kan, ini dirugikan. Biasanya kan begini Pak. Jadi dalam kondisi dia rugi, dirugikan oleh orang lain, mungkin dia bilang, nah, kita ikhlaskan saja. Ya kan begitu biasa, kita ikhlaskan sudah. Tapi hatinya ini panas, hatinya ini ingin membalas. Ya, seperti itu tanda bahwa nafsu kita masih hidup. Kemudian yang kelima, ya, ketika dunianya berkurang dia gelisah. Jadi dunianya berkurang dia gelisah. Misalnya, ya tiba-tiba rezekinya sempit. Ya tiba-tiba ini tidak ada rezeki. Maksudnya biasanya dia ada usaha. Hari itu tidak seperti biasa. Ya. Akhirnya dia gelisah. Jadi ketika rezekinya sempit, atau ketika misalnya di kantornya turun jabatan, gelisah. Kemudian tidak dihargai lagi, ya karena mungkin tidak menjabat lagi, dia gelisah dan seterusnya. Ini semuanya adalah ya tanda-tanda bahwa nafsunya itu masih hidup. Kemudian yang terakhir, ini tanda-tandanya, ya ketika dia beribadah, ya sulit khusyuk. Jadi ketika dia beribadah, berdiam dengan Allah, jadi ketika dia beribadah, sulit khusyuk. Ya, nah itu semuanya tanda-tandanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang bagaimana cara mematikan? Karena ini berbahaya. Ini berbahaya sekali. Ketika nafs kita masih hidup, ini sangat berbahaya. Maka mau tidak mau, tidak ada pilihan lain, kita harus berusaha mematikan. Kita harus berusaha mematikan. Nah, untuk mematikan ini ada dua cara. Pertama, caranya Allah mematikan nafsu kita. Yang kedua, ikhtiar kita. Jadi ada ikhtiar kita dan ada juga caranya Allah. Nah, sekarang caranya Allah bagaimana? Ya ketika nafsu kita ini
akan dimatikan oleh Allah. Cara pertama, Allah memulainya dengan cinta lalu menghantam dengan ujian. Artinya apa? Di sini dikatakan bahwa ketika Allah menginginkan hambanya dekat dengan Dia, jadi ketika Allah menginginkan hambanya dekat dengan Dia, maka dia tidak diberikan kenyamanan. Ya, dihilangkan kenyamanan pada dirinya. Nah, itulah biasa yang disebut ujian-ujian. Jadi orang yang selalu dihantam ujian itu sebenarnya proses mematikan nafsu. Yang selalu diuji itu sebenarnya kebaikan dia. Itu proses mematikan nafsu kita. Iya. Nah, oleh karena itu dikatakan di sini, ya, misalnya ini, jadi ya Allah menghantam dengan ujian-ujian, misalnya menjatuhkan reputasinya. Jadi menjatuhkan reputasinya. Dulu dia terkenal, tapi karena ada sesuatu yang dia lakukan, akhirnya reputasinya turun, bahkan hancur. Mungkin bapak-bapak masih ingat ya, masih ingat Agim, ya toh? Ya, Agim waktu beliau mulai muncul di televisi beberapa tahun itu namanya semakin tinggi, reputasinya semakin luar biasa. Tidak ada yang tidak kenal beliau, Agim. Ya karena dengan dakwah-dakwah beliau. Ya. Tapi namanya manusia. Ya, namanya manusia, betul kita lihat beliau hebat. Ya, tapi di mata Allah nafsnya masih hidup. Maka Allah uji beliau. Allah uji beliau dengan poligami. Ya kan begitu. Dan di situ para wanita marah. Padahal ibu-ibu sangat ya memfigurkan beliau. Dia berpoligami, bahkan menikah dengan lebih muda, lebih cantik, sekalipun janda. Di situ reputasinya. Ternyata itu proses mematikan nafsu. Jadi jangan dilihat Pak, sudah selesai dia. Jangan. Justru Allah sayang sama dia. Jadi kalau ada begitu, atau kita yang mengalami itu justru proses mematikan. Itu caranya Allah menolong dia agar nafsunya mati dalam dirinya. Jadi jangan ditangkapi. Ini makanya kita dilarangkan suudzon kepada Allah. Ya, boleh jadi bagi kita ini tidak baik bagi Allah. Asa antar kerahu syai'a wa khairul lak, wa asa antu syai'a wa syarrul lak. Itu kan jelas. Boleh jadi menurut kita tidak baik, tapi justru itu baik bagi Allah. Menurut kita baik, tapi justru itu tidak baik bagi Allah. Ya seperti ini. Nah, makanya karena ini kita sudah belajar ini, jadi ketika misalnya kita ada ujian, ambil hikmahnya Pak. Dan ini sangat menyakitkan bagi kita. Ambil hikmahnya, ini adalah bagian dari proses dari Allah untuk kita, untuk mematikan kita punya nafsu. Karena ini berbahaya Pak. Selama ada nafsu dalam diri kita, ibadah-ibadah kita itu semuanya demi aku. Jadi ada keakuan, bukan demi Allah. Jadi menjatuhkan reputasi, ya pokoknya yang lain yang seperti itulah. Ya misalnya juga
ada visi semuanya itu dirusak, merusak visi misinya dan seterusnya. Ya, jadi intinya ketika kita diuji, ya kita husnuzan, ya itu adalah bagian dari proses untuk mematikan kita punya nafsu. Kemudian yang kedua, caranya Allah ini. Artinya ketika itu kita alami, berarti itu proses mematikan nafsu. Allah membuat dunia berhenti memberi rasa cukup. Jadi Allah membuat dunia berhenti memberi rasa cukup. Ya. Misalnya hal-hal yang dulu memuaskan, ya sekarang tidak lagi. Dulu dipuji, sekarang tidak ada yang puji. Ya. Kemudian ketika dia memiliki harta, ya tidak menyenangkan. Ketika dia berprestasi, tidak menghangatkan. Jadi intinya di sini bahwa dunia itu Allah membuat dunia kita ini berhenti memberi rasa cukup. Nah, itu bagian dari proses mematikan nafsu kita. Kemudian yang ketiga, caranya Allah, yaitu Allah memaksa kita jatuh ke dalam ketidakberdayaan. Ya. Ketika nafsu masih hidup, ketika nafsu hidup, ya, mengatakan aku mampu, aku bisa, aku tahu, aku kuat. Ya, maka Allah membawa hambanya ke titik, ya tidak bisa menolong dirinya sendiri. Ya, tidak mampu lagi tidak bisa lagi memperbaiki keadaannya. Doa pun terasa tidak terhembus. Nah, jadi Allah memaksa kita ini jatuh di dalam ketidakberdayaan. Artinya ketika kita dalam kondisi tidak berdaya lagi, itu tanda bahwa ini proses mematikan nafsu kita. Kemudian yang keempat, Allah membuat kita ini dipatahkan, tidak dihancurkan. Ya, apa maksudnya? Ketika kita masih hidup, misalnya di sini dikatakan, ketika kita masih hidup dan alhamdulillah kita masih beriman, ya, dan juga kita masih beribadah, ya. Tetapi saat itu, dan di sinilah puncaknya. Setelah proses-proses dari 4 proses tadi itu, ya, 3 proses yang disebutkan tadi, maka disinilah puncaknya. Jadi ketika kita beriman, ketika kita beribadah kepada Allah, karena tadi sudah mulai ujian-ujian, ya masalah keduniaan lagi tidak memberi rasa cukup kepada kita. Kemudian Allah cabut ketidakberdayaan, kita sudah tidak ada lagi daya. Maka saat itu, disinilah puncaknya. Maka saat itu ketika kita beribadah, maka ibadah kita tidak lagi merasa aku. Ya, tidak lagi merasa aku. Ya, tetapi ya merasa bahwa
Ya, segala-galanya itu hanya Allah. Ya, karena selama ini kan jadi orang yang nafsnya masih hidup dalam dirinya, selalu ada keakuan dalam diri. Aku bisa, aku mampu, semuanya aku. Ya, tetapi ketika proses mematikan nafs ini dari Allah berikan kepada kita, maka pada akhirnya semuanya itu, keakuan itu akan hilang. Aku itu tidak penting lagi. Ya, tidak penting lagi. Yang penting itu hanya Allah. Nah, inilah tujuannya. Jadi sekalipun hati kita masih hidup, tetapi ketika nafs juga masih hidup, belum kita matikan, maka ibadah kita itu bisa terganggu. Tapi ketika nafsu kita sudah mati, maka ibadah kita itu insya Allah semuanya mulus, ya, sampai di hadapan Allah. Kenapa? Karena bukan lagi aku, tapi Allah. Bukan karena aku, tapi sudah karena Allah. Nah, inilah Pak, hikmahnya ini kenapa kita diperintah untuk yumitukum summa yumitu. Kemudian terakhir, kalau tadi saya katakan ada dua proses, ya, ada dua cara Allah seperti tadi. Kemudian cara kita, ya, apa ikhtiar kita? Ya, tentu bagi kita ini yang mesti kita lakukan adalah mujahadah dan riyadhah. Ya, mujahadah dan riyadhah. Ya, bagaimana caranya? Pertama, ini latihan Pak, ini latihan kita ini. Pertama, jaga lidah, jaga lisan kita. Tahan. Ya, jadi tahan lidah kita. Itu kuncinya Pak. Jadi kuncinya itu. Ya, itu yang pertama, jaga lisan kita. Yang kedua, tundukkan pandangan. Ya, tundukkan pandangan. Kemudian yang ketiga, ini yang perlu kita latih. Menahan yang halal berlebihan. Jadi halal tapi diusahakan jangan berlebihan. Ya, misalnya makan. Ya, makan itu boleh, tapi makan berlebihan, ya, itu bisa menghidupkan nafsu. Ya, makanya kalau kita ingin matikan, jangan makan berlebihan. Jadi sesuatu yang halal dilakukan berlebihan, nah, itu bisa menghidupkan nafsu. Makanya di sini dikatakan sebagai mujahadah riyadhah kita, ikhtiar kita mematikan nafsu. Semua yang jangan mentang-mentang halal kita hantam saja. Jadi ada batas-batasnya. Makanya Nabi kan dalam hal makan kan Nabi sudah membagi. Ya, bahwa itu kan sudah dibagi. Ada untuk makan, minum, ada napas, kan gitu. Artinya jangan porsi makan 100%. Nah, ya, jadi harus ada porsinya napas juga. Nah, kemudian terakhir, ya, ikhtiar kita di sini yaitu menyembunyikan amal. Ya, apa artinya? Kita berusaha ketika kita beramal, ya, diusahakan kalau bisa jangan diketahui sama orang. Misalnya ketika kita bersedekah, ya, kan diusahakan kalau bisa jangan, ya, tiba-tiba di kotak amal itu ada uang 10 juta. Kita siapa itu? Itu. Ya. Kira-kira kalau misalnya kita punya uang 10 juta, kita diam-diam, tidak ada yang tahu. Bisa tidak? Biasanya kalau yang besar-besar itu selalu, ya, mungkin awal-awalnya hamba Allah. Tapi lama-lama tahu kan hamba Allah itu siapa? Saya itu. Iya.
Jadi itu Pak. Jadi ini ada 4 ikhtiar mujahadah. Jadi saya ulangi tadi, jaga lidah, kemudian tundukkan pandangan, kemudian tahan berlebih-lebihan sekalipun itu halal, dan yang terakhir kita berusaha beramal tidak dikatai orang. Diusahakan kalau bisa itu lebih banyak kita lakukan amal tanpa dikatai orang. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, saya kira inilah kajian kita malam ini sebagai tafsiran dari summa yumitukum dalam perspektif tasawuf ini, tafsir tasawuf. Insyaallah berikutnya kita masuk nanti, berikutnya kita bahas summa yuhyikum. Kemudian dihidupkan. Apa yang dihidupkan lagi? Saya kira inilah kajian kita malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mari kita bersama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa da'wati wal irsyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.